Oke, kembali lagi bersama saya Muhammad Adrian Lubis dengan NIM 2012-11-001. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sistem microcontroller yang saya rancang ya untuk memantau suhu, kelembaban dan mendeteksi keberadaan gas gitulah ya. Ya menggunakan DT11 dan MQ5. Ya maaf sedikit agak sensi karena saya udah second take ya karena tadi take tapi tidak ada suaranya ya guys ya. Oke, tetap sabar kita ulangi dan kembali lagi ke topik ya, sistem project kali ini dilengkapi dengan LED juga dan motor servo nanti yang dapat dikontrol oleh MQTT. LED-nya akan menjadi outputan, indikator dan servonya nanti bisa kontrol melalui platform MQTT. Ya, proyek ini merupakan bagian dari tugas akhir praktikum microcontroller kelas B, oke, yang bertujuan untuk bisa mengkombinasikan beberapa komponen dan juga sensor dalam basis IoT atau Internet of Things. Ya, proyek kali ini antara lain yang kita buat, di situ tugas akhirnya diberikan untuk bisa membuat sensor DHT11 membaca suhu dan kelembapan di daerah lingkungan sekitar. Selanjutnya, penggunaan sensor MQ5 untuk mendeteksi keberadaan gas dalam satuan ppm dan LED dan komponen LED akan menyala ketika suhu lingkungan terdeteksi lebih dari 30 derajat Celcius ya. Ya, akan menyala secara otomatis dan motor servo bisa dikontrol langsung melalui MQTT ya, bisa kita atur 50 derajat, 180 derajat atau 0 derajat. Ya, proyek kali ini memanfaatkan koneksi WiFi ya untuk mengirimkan dan menerima data dari hasil sensor. Nah, dari hasil pembacaan sensor menggunakan platform MQTT. Ya, tentunya dengan cara ini bisa dikelola dan juga dikontrol dan juga dimanipulasi secara real time, secara jarak jauh dan tentunya di mana saja. Ya, proyek ini bertujuan untuk bisa membuat praktikan, bisa mengkombinasi dan mengontrol beberapa komponen dan juga sensor terhadap sistem IoT atau berbasis IoT sehingga kita bisa nanti mendapatkan implementasi yang lebih dalam lagi. Ya mungkin langsung saja kita lihat bagaimana rangkaian yang kita buat terhadap proyek kali ini. Mungkin langsung saja. Oke. Oke, ini adalah rangkaian microcontroller yang kita buat pada project kali ini ya. Ada beberapa komponen utama yang digunakan terhadap project kali ini. Yang pertama bisa dilihat di sini kita menggunakan Wimos ya, Wimos Mini. Ya, ini merupakan otaknya. Otak maksudnya seperti apa ya? Ini sebuah microcontroller yang kita gunakan Wimos Mini sebagai pusat kontrol. Ya, Wimos Mini ini mengelola input dan juga data nanti dari sensor. Yaitu sensor apa saja yang digunakan di sini ada sensor DHT11 dan MQ5. Ya, tentunya bisa nanti mengontrol perangkat aktuator yang kita gunakan, LED dan servo, serta bisa mengirimkan data ke server IoT-nya, yaitu kita menggunakan MQTT. Selanjutnya di sini kita menggunakan sensor DHT11 yang digunakan untuk mengukur dan membaca suhu serta kelembaban di lingkungan sekitar. Selanjutnya sensor MQ5 di sini digunakan untuk mendeteksi keberadaan gas yang tadi sudah dijelaskan. Ya. Selanjutnya di sini ada LED yang menjadi indikator outputannya. Ketika suhu tinggi maka LED akan otomatis menyala. Yaitu di sini kita kisaran di suhu di atas 30 derajat Celcius. Nah, selanjutnya ada motor servo yang dapat mengatur sudutnya nanti. Yang dapat kita atur sudutnya secara langsung melalui perintah yang dikirimkan oleh MQTT. Nah, ini bisa memungkinkan kita mengontrol jarak jauh untuk mengatur posisi dari sudut arah putaran servo motor. Ya. Selanjutnya kita di sini menggunakan breadboard ya, mempermudah perakitan rangkaian kita. Tentunya tidak perlu menyolder lah antar komponen.
Selanjutnya di sini ada kabel jumper yang digunakan untuk menghubungkan berbagai komponen dalam rangkaian. Selanjutnya di sini ada resistor ya. Resistor bisa menstabilkan tegangan yang dikirimkan oleh microcontroller terhadap lampu LED. Nah, selanjutnya kita di sini menggunakan MQTT sebagai pusat IoT yang dimana menghubungkan microcontroller dengan server IoT ya, untuk mengirimkan data dan juga bisa mengontrol secara real time. Ya, microcontroller mengirimkan data suhu, kelembapan, dan mungkin nanti ada data gas ya, data gas berdasarkan hasil pengukuran komponen yang akan dikirimkan ke MQTT sebagai informasi. Nah, dan juga nanti servo yang bisa dikontrol langsung oleh aplikasi IoT ini melalui MQTT. Mungkin itu ya sedikit penjelasan bagaimana susunan rangkaian pada proyek kali ini. Mungkin kita langsung saja membahas bagaimana codingan yang dibentuk untuk mengontrol seluruh proyek microcontroller kali ini. Tes 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 tes. Halo, tes. Halo, kenapa lagi nih? Oke, mungkin kita ulang kali ya. Ya, di sini yang pertama baris 1 sampai baris 6 ini adalah pendeklarasian library yang akan kita gunakan. Di sini ada ISP untuk bisa connect WiFi terhadap microcontroller yang kita gunakan. Terus ada pub sub client ini agar bisa kita publikasikan terhadap data yang kita gunakan nanti menggunakan MQTT. Sebenarnya ini untuk library bisa menggunakan komponen DHT11. Sebenarnya ini Arduino JSON, ini nanti data yang kita publikasikan itu berbasis JSON. Sebenarnya ini library servo agar kita bisa menggunakan servo ya, motor servo. Selanjutnya di sini time data sebagai tambahan kali ya, karena di sini kita nanti bisa menghasilkan tampilan waktu secara real time. Sebenarnya di sini ada WiFi. Ya, di sini untuk connecting WiFi terhadap microcontroller yang kita gunakan, itu menggunakan hotspot atau tethering dari HP saya sendiri. Ya. Jadi ini SSID username dari tethering saya sendiri dan password dari username tethering saya sendiri. Selanjutnya di sini ada pendeklarasian terhadap penggunaan MQTT. Yang pertama di sini ada port ya terhadap server MQTT yang kita gunakan ya. Untuk akun saya sendiri itu port 8883 dan di sini ada link dashboard ya agar kita bisa gunakan. Selanjutnya ada beberapa topik ya nanti yang bisa diakses oleh MQTT. Selanjutnya ada username dan password terutama untuk akun saya sendiri yang daftar di website MEQXT kalau nggak salah seperti itu ini. Selanjutnya di sini ada NTP server ini untuk waktu agar bisa akses waktu lokal Jakarta lah ya, kurang lebih seperti itu. Misalnya di sini ada pendeklarasian PIN DHT11 PIN D6, DHT11 PIN D6, MQ5 PIN A0, LED PIN D2 dan servo PIN D7. Selanjutnya di sini ya kita lihat ada sertifikat ini kemarin dijelaskan itu untuk bisa menjaga keamanan data yang dihasilkan. Makanya kita menggunakan sertifikat dari akun kita masing-masing. Misalnya ada pendeklarasian fungsi utama di sini ya. Di sini ada connecting WiFi, ya kita bahas di sini satu connecting WiFi agar bisa connect WiFi kita terhadap microcontroller yang kita gunakan. Terus ada connecting to MQTT, connecting MQTT ini agar kita bisa connect terhadap MQTT yang kita gunakan, akun saya sendiri terutama. Ya, selanjutnya ada mana tadi? Nah, ini science time ini untuk mengatur waktu ya, waktu yang kita gunakan. Nah, ini ketika dia tidak bisa maka akan violate to obtain local time atau local time tidak bisa diakses gitu atau gagal di dalam prosesnya. Selanjutnya di sini ada MQTT callback ya. MQTT callback ini adalah proses untuk bisa mengakses ulang terus-menerus sehingga apa? Sehingga ketika
connecting to WiFi-nya itu gagal ya, dia akan terus-menerus untuk bisa callback atau menyambungkan secara terus-menerus menyambungkan kembali. Kurang lebih seperti itulah ya ini. Dari baris 153 ya sampai ke sini. Oke. Selanjutnya enggak. Dari sampai ke di atas motor servo ini. Motor servo ini. Eh, Oke, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada apa lagi nih ya, public sensor data. Nah, ini akan mempublikasikan data hasil kerja dari si sensor nih. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Yang dimana di sini ketika temperaturnya lebih dari 30, maka LED pin menyala atau LED nyala lah ya. Ketika ini pakai operator OR, ketika salah satunya connect atau tidak, ya satu-satunya ini benar ya, is name temperatur, maka failed to read from data sensor, atau ketika ini gagal ya, is name humidity-nya itu gagal dan temperaturnya gagal, maka sensor DAT-nya dikatakan gagal gitu, diberikan instruksi gagal. Dan selanjutnya ada publik MQ5 data, ini untuk mempublikasikan MQ5 data dan kontrol servo untuk mengontrol servo. Kurang lebih seperti itu ya. Dan di sini void loop untuk bisa mengkoordinir semua MQTT dan juga mengkonekkan MQTT terhadap mikrokontroler kita. Dan nanti seluruhnya ini diberikan delay 1 setiap pengerjaannya sekali. Oke, mungkin cukup dari saya penjelasan codingannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat.